Bab 9, The Psychology of Money. Kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Pernahkah Anda melihat seseorang mengendarai mobil mewah dan langsung berpikir, "Wow, pasti dia kaya." Tapi apa benar begitu? Kenyataannya bisa jadi dia hanya terlihat kaya, sementara saldo rekening atau bahkan utangnya berkata lain. Di Los Angeles, ada seorang pria bernama Roger. Dia datang ke valet dengan Porsche mengkilap, membuat banyak orang kagum. Tapi beberapa minggu kemudian, Roger muncul dengan mobil Honda tua. Ternyata Porsche-nya telah ditarik karena dia tidak mampu membayar kredit. Itulah ironi. Kita sering terpikat oleh apa yang terlihat tanpa tahu cerita di baliknya. Kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang dipamerkan. Kekayaan adalah apa yang Anda simpan, bukan yang Anda belanjakan. Ini bukan soal mobil yang Anda miliki, tapi tentang mobil mewah yang Anda pilih untuk tidak dibeli. Bukan soal pakaian mahal yang Anda kenakan, tapi tentang tabungan yang tetap utuh karena Anda menahan diri. Seseorang yang benar-benar kaya mungkin tampak biasa saja. Tidak mencolok, tidak pamer, karena kekayaan sejati tersembunyi ada di rekening bank, dana investasi, atau pilihan yang belum diambil. Tapi di era kapitalisme modern ini, kita dibombardir oleh gambaran kesuksesan yang keliru. Rumah besar, foto liburan mewah di Instagram, atau barang bermerek yang memancing iri. Padahal semua itu seringkali hanyalah ilusi. Menariknya, membangun kekayaan itu seperti diet. Olahraga memang membakar kalori, tapi jika Anda makan berlebihan setelahnya, usaha Anda jadi sia-sia. Begitu pula dengan uang. Anda bisa mendapatkan penghasilan besar, tapi kalau semuanya habis untuk barang-barang konsumtif, tidak ada yang tersisa. Di dunia ini ada dua tipe orang. Mereka yang tampak kaya tapi hampir bangkrut, dan mereka yang hidup sederhana tapi sebenarnya memiliki kekayaan yang melimpah. Jadi, saat Anda menetapkan tujuan hidup, pikirkan baik-baik. Apa yang benar-benar Anda inginkan? Tampak kaya atau menjadi kaya? Kekayaan sejati bukan hanya tentang uang, tapi tentang pilihan dan kebebasan. Mulailah dengan menabung, bukan untuk membeli sesuatu, tapi untuk meraih kendali atas hidup Anda. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan tentang berapa banyak yang Anda miliki, tapi tentang apa yang bisa Anda lakukan dengan apa yang Anda simpan. Lalu poin-poin pentingnya, yang pertama, kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Kekayaan sejati tidak tergambar dari barang-barang yang Anda miliki atau pamerkan. Ia berupa aset finansial yang belum diubah menjadi barang-barang konsumsi. Mobil mewah yang tidak dibeli, berlian yang tidak dimiliki, atau tiket penerbangan kelas 1 yang tidak diambil adalah wujud kekayaan sejati. Kita cenderung menilai kekayaan dari apa yang terlihat karena itulah informasi yang tersedia. Namun, yang terlihat, tabungan, investasi, atau pilihan untuk tidak membelanjakan uang adalah esensi dari kekayaan sejati. Yang kedua, kekayaan berbeda dengan kaya. Kaya merujuk pada pendapatan yang dimiliki saat ini, sedangkan kekayaan adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan. Orang kaya seringkali menunjukkan keberadaannya melalui barang mahal, tetapi kekayaan adalah sesuatu yang tersembunyi. Ini memberikan keluasan finansial untuk membeli sesuatu di masa depan tanpa harus bergantung pada pendapatan saat ini. Yang ketiga, membelanjakan uang untuk pamer adalah jalan tercepat menuju kehilangan kekayaan. Membelanjakan uang untuk memamerkan seberapa banyak uang Anda adalah tindakan yang justru mengurangi jumlah kekayaan Anda. Setiap barang mahal yang dibeli, seperti mobil atau pakaian mewah, mengurangi jumlah aset finansial yang dimiliki.
Banyak orang yang terlihat kaya sebenarnya menghabiskan semua pendapatan mereka, bahkan berutang, untuk mempertahankan citra tersebut. Yang keempat, kekayaan memberikan kebebasan dan pilihan. Kekayaan adalah kemampuan untuk memiliki pilihan di masa depan yang lebih besar daripada yang tersedia saat ini. Kekayaan tidak hanya tentang uang, tetapi juga memberikan kebebasan untuk memilih, merencanakan, dan mencapai tujuan finansial tanpa tekanan. Semakin besar aset finansial yang disimpan, semakin banyak peluang yang dapat diambil. Kelima, meniru kekayaan sulit karena kekayaan sejati itu tersembunyi. Kekayaan sejati sulit ditiru karena keberhasilannya tidak terlihat. Orang kaya yang memamerkan barang mahal hanya menunjukkan hasil belanja mereka, bukan jumlah kekayaan mereka. Orang belajar dengan meniru, namun karena kekayaan sejati tersembunyi, sulit untuk belajar dari mereka yang benar-benar sukses secara finansial. Misalnya, seorang milioner yang hidup sederhana tidak akan terlihat kaya, tetapi justru dia memiliki aset yang melimpah. Keenam, definisi kekayaan adalah uang yang tidak dibelanjakan. Kekayaan adalah jumlah uang yang Anda simpan, bukan jumlah uang yang Anda habiskan. Satu-satunya cara untuk memiliki kekayaan adalah dengan menahan diri dari membelanjakan seluruh pendapatan. Semakin banyak yang disimpan, semakin besar kekayaan yang dimiliki. Ketujuh, kapitalisme modern mendorong gaya hidup berpura-pura kaya. Sistem kapitalisme menciptakan industri yang mendukung gaya hidup konsumtif, sehingga banyak orang terlihat kaya meski sebenarnya tidak. Media sosial dan pemasaran modern seringkali mendorong orang untuk membeli barang-barang mewah demi citra. Padahal, tindakan tersebut seringkali menjerumuskan mereka ke dalam utang atau situasi finansial yang buruk. Kedelapan, belajar mengelola kekayaan memerlukan kendali diri. Kemampuan untuk menahan diri adalah inti dari membangun kekayaan. Seperti diet dan olahraga yang memerlukan konsistensi dan kontrol. Membangun kekayaan memerlukan disiplin untuk tidak membelanjakan uang dengan sembarangan, meskipun ada dorongan untuk melakukannya. Kesembilan, banyak orang yang terlihat kaya sebenarnya bangkrut. Orang yang terlihat kaya seringkali menghabiskan seluruh pendapatan mereka atau bahkan berutang hanya untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Penampilan bisa menipu, mobil mahal, rumah besar, atau barang bermerek tidak selalu mencerminkan kekayaan sejati. Ada banyak contoh orang yang terlihat sukses, tetapi sebenarnya menghadapi masalah keuangan yang besar. Lalu yang ke-10, perbedaan kecil dalam pengelolaan keuangan bisa menghasilkan perbedaan besar dalam kekayaan. Keputusan kecil seperti menabung atau tidak membeli barang mahal bisa menciptakan akumulasi kekayaan yang signifikan dalam jangka panjang. Seiring waktu, kemampuan untuk menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu akan menghasilkan kekayaan yang lebih besar daripada yang bisa diperoleh hanya dengan pendapatan tinggi. Nah, kesimpulannya, kekayaan sejati bukan tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang Anda simpan, aset yang memberikan kebebasan, dan pilihan di masa depan. Banyak orang terlihat kaya, tetapi sebenarnya hidup dalam ilusi yang rapuh, mengorbankan stabilitas demi pamer. Kunci untuk membangun kekayaan adalah menahan godaan untuk membelanjakan dan mengambil langkah kecil yang konsisten, seperti menabung dan berinvestasi. Ingat, kekayaan bukan sekedar gaya hidup mewah, melainkan keamanan dan peluang yang terus tumbuh untuk masa depan Anda.